Oke, what's up? Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama Mr. L. Kita akan belajar mengenai ibadah yang berkenan versus ibadah yang tidak berkenan, ya. Dan sebelum kita mulai pelajaran, kita baiknya berdoa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Yesus, kami mau berdoa untuk memulai pelajaran kiranya kami dari awal pertengahan hingga akhir, supaya pembelajaran ini dapat lancar dan kami dapat mengerti ya Tuhan. Dari pembelajaran hari ini, terima kasih ya Tuhan. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Dan sama-sama kita akan menyanyikan dulu ya lagu dari Terbit Matahari. Let's go. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Ada Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Bro, udah. Oke, jadi tadi lagu dari Terbit Matahari ya. Next. Udah. Next. Ah. Nah, untuk pembacaan kita hari ini adalah ada 1 Tawarikh 28 ayat 9 dan Yesaya 29 ayat ya. Oke, siapa yang mau membaca? Ntar aku loh hilang. Nah, siapa yang membaca 1 Tawarikh 28 ayat 9 silakan baca. 1, 2, 3. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka engkau berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka beliau akan membuang engkau bagi selamanya. Nah, terus ada lagi Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Next, ada lagi Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Oke, mengenai ibadah yang berkenan versus tidak berkenan, kalian pasti tidak asing ya dengan kisah Kain dan Habil. Nah, ini kisah udah jadul banget ya, nggak ada yang nggak tahu lah tentang kisah jadi kejadian ini gitu ya. Saya pernah memberitahu kalian juga kan sebelumnya ya di apa tuh namanya, di pembelajaran pertama dulu ya, ada Kain dan Habil ya, saya pernah singgung sedikit. Nah, ini adalah
lanjutannya ya. Secara rinci kita sebutkan ceritanya ya, detail-detailnya. Nah, jadi kejadian 4, kalian kalau mau baca kitabnya bisa kejadian 4 ya. Nah, jadi menurut kejadian 4 ini mereka itu anaknya Adam dan Hawa ya, udah jelas. Nah, si Kain ini itu seorang petani dan si Habel itu seorang gembala, udah jelas ya. Nah, pasti hari saat mereka harus menyerahkan persembahan kepada Allah. Si siapa tuh namanya, si Habil itu mempersembahkan domba-dombanya yang terbaik, yang segar lah pokoknya, yang paling manis dagingnya, paling mantap, maknyus gitu. Bikin ngiler jadi pengen makan saya. Sedangkan si Kain ini dia mempersembahkan sebagian hasil ya, cuman sebagian kecil hasil dari tanah kepada Tuhan gitu guys, bagian kecil saja. Nah, makanya Tuhan ini tidak mau menerima ya persembahan dari Kain. Nah, ditandai dengan api. Salah. Maksud saya, jadi Tuhan ini tidak menerima persembahannya Kain. Nah, terus tapi Tuhan menerima persembahannya Habil. Nah, ditandai dengan api ya, dari langit yang membakar kurban. Kurbannya si Habil dibakar, dombanya dibakar. Jus datang dari langit gitu ya. Nah, kenapa bisa begini? Ya, hal ini dikarenakan Habil mempersembahkan bagian yang terbaik dan yang paling enak dari dombanya gitu guys. Nah, terus Tuhan itu ternyata melihat hati ya, bukan dari jumlah persembahannya atau bukan dari persembahannya. Ternyata si Kain ini mempersembahkan kepada Tuhan tuh bukan yang terbaik guys ternyata ya. Jadi udah sebagian, tapi ya ternyata yang bukan hasil yang terbagus gitu, malah hasil yang jelek gitu ya, yang dipersembahkan gitu, bukan seperti dombanya si Habil gitu ya. Makanya si Kain itu membunuh Habil gara-gara iri dia. Padahal itu salahnya dia sendiri itu, kenapa ngasih persembahannya nggak bagus gitu ya. Nah, next ada kisah saya. Tuhan berbicara, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak akan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Nah, jadi Tuhan ini tuh bicara kepada pemimpin di Sodom gitu ya. Gitu ya. Nah, kenapa Tuhan menolak ibadah mereka dan bicara seperti itu? Pertama, mereka berdosa. Itu udah jelas. Kenapa Tuhan gak mau? Ya, di Sodom dan Gomora tuh kenapa dia dihancurkan? Karena ya orang-orangnya penuh dengan kejahatan gitu ya. Dan bertindak kejam sama sesama. Udah gitu mereka tuh nggak peduli gitu. Hidupnya glamor tapi nggak peduli sama rakyat jelata, sama anak yatim nggak peduli, sama janda nggak peduli gitu, ditelantarkan aja. Kemudian mereka tuh melakukan upacara keagamaan, tradisi yang diajarkan oleh pemimpin mereka, jadi bukan sesuai dengan apa ya, Tuhan gitu, bukan sesuai dengan ibadah yang berkenan bagi Tuhan gitu ya. Nah, next. Terus ada lagi nih. Yesus tuh pernah marah-marah gitu. Ini saya sebutin sedikit aja. Kisah Yesus dalam bait Allah dan kisah Yesus dan bait Allah. Nah, Yesus itu marah di bait Allah. Kenapa? Ya, marahnya itu kenapa gitu? Marahnya itu kepada siapa? Nah, marahnya itu kepada orang yang berjualan di bait Allah. Nah, itu ada di Markus 11 ayat 15 sampai 19. Ini ada cuplikan filmnya di sebelah kanan ini. Nah, mereka itu berjualan hewan gitu ya, hewan-hewan kurban gitu ya. Jadi Tuhan Yesus itu marah pada orang yang berjualan kurban. Nah, itu dia Tuhan Yesus itu lagi apa tuh namanya, lagi ngusir domba-domba yang dijual di situ ya. Kenapa sih kok diguling-gulingkan gitu, meja-mejanya semuanya gitu diporak-porandakan sama Tuhan Yesus ya? Karena ini mereka tuh menjual dengan harga yang sangat mahal katanya. Udah jual di bait Allah, terus mereka tuh melakukan kecurangan gitu ya. Gitu guys, makanya Tuhan Yesus tuh marah. Ibadahnya jadi gak berkenan gitu. Itu buat saya kenapa dimahalin gitu ya. Saya aja ngasih kamu nafas kehidupan gratis gitu loh, istilahnya begitulah. Nah, terus next ada kegiatan pembelajaran ya. Coba kalian nyanyikan PKJ 264 ya, nyanyikan sendiri, oke? 1 2 3.
ibadah sejati persembahan. Oke, nah kalian bisa nyanyi di rumah ya sendiri. Nah, jadi yang mau saya tanyakan dari sini adalah kalian komen di bawah aja, komen aja ya. Apa sih arti atau makna lagu ya yang kita nyanyikan barusan gitu ya? Apa sih artinya gitu? Guys, apa sih artinya ya? Kemudian mengapa kita harus beribadah? Apa yang dimaksud dengan ibadah sejati gitu, menurut lagu tadi. Nah, terus apa tugas pelayanan yang kita lakukan sebagai wujud ibadah kita gitu guys. Nah, di sini ada lagi tambahan sedikit. Nah, mengenai kisah Rasul Paulus ya. Jadi ibadah yang benar itu seperti apa sih guys? Itu tugasnya belum. Jadi ini ada tambahannya. Ibadah yang sejati itu seperti apa sih guys? Nah, kita ini tahu ya. Nah, saya bacakan nih Rasul Paulus dan Tarsus awalnya bernama Saulus. Jadi Rasul Paulus itu dari Tarsus. Tarsus nama daerah. Nah, awalnya itu dia namanya Saulus bukan Paulus. Ia lahir di kota Taurus ya, tanah Kilikia. Nah, sekarang tuh dikenalkan dengan nama Turki ya. Sekarang tuh namanya Turki. Jadi dulu namanya Kilikia, nah sekarang namanya Turki guys. Terus setelah perjumpaannya dengan Yesus dan menjadi buta, Paulus tinggal 3 hari di kota Damaskus. Di kota ini dia disembuhkan dari kebutaan dan dibaptis oleh Ananias. Paulus memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah bahwa Yesus adalah anak Allah. Surat-surat Paulus merupakan alat komunikasi antara dirinya dengan komunitas-komunitas Kristen perdana. Paulus menulis 13 surat dalam perjanjian baru. Nah, dalam suratnya itu dia menasihatkan kepada jemaat bagaimana ibadah yang sejati dan berkenan kepada Allah. Gini guys, jadi menurut Rasul Paulus itu yang ada di Roma, ya kepada jemaat di Roma, ibadah yang sejati itu seperti apa sih? Nah, ada di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, itu persembahan dulu ya, yang kudus, yang berkenan ya. Dan ada lagi di Kolose ya, pada jemaat di Kolose dia berbicara seperti ini. Apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kemudian ada lagi di Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicermakan oleh dunia. Nah, jadi pada jemaat di Yakobus itu ibadah sejati itu bisa bentuk-bentuk kunjungan kepada orang-orang yang kurang mampu gitu ya guys. Oke. Nah, terus ada lagi nih 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Guys, jadi di 1 Korintus ini ya atau Paulus berbicara dengan jemaat di Korintus tuh katanya ibadah sejati itu kalau engkau makan atau kalau engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Itu guys, semuanya untuk kemuliaan Allah ya. Nah, itu aja sih tambahannya ya. Jadi ibadah yang sejati itu seperti apa sih? Nah, tadi saya kan udah ada pertanyaan. Nah, itu jawabannya sebenarnya yang tadi gitu, guys. Oke. Nah, untuk tugasnya nih, tugas yang dari buku paket ya. Untuk tugas mingguan ya ini bisa minggu depan kalian kasihnya ya. Nah, ini buatlah sebuah komik yang menggambarkan peristiwa menunjukkan dirimu sedang beribadah yang berkenan kepada Allah. Tuh guys, lihat ya. Nah, ini ada sebuah contoh komik di sini ya. Nah, ini komiknya dari Tahilalac ya. Kalau kalian tahu komik yang di Instagram nih, ini komiknya Tahilalac ini guys. Kayak kurang ke atas. Oke. Nah, jadi kurang lebih komiknya seperti ini. Kalian buat sebuah 4 panel ya. Panel 1, 2, 3, 4. Nah, itu di atas, kanan, terus bawah kiri, bawah kanan. Alurnya begitu ya. Jadi ceritanya tentang apa ya? Ceritanya tentang peristiwa tentang kamu sendiri yang sedang beribadah yang berkenan kepada Allah seperti apa gitu bentuknya ya komiknya.
Ini maksudnya bebas sih, serapih mungkin aja, serapihnya kamu, sebagus kamu aja. Kalau udah selesai, kumpulin. Maksimal itu sampai ujian akhir semester ya ngumpulinnya ya. Oke. Nah, udah segitu dulu ya untuk kelas hari ini sekolah agamanya. Jadi terima kasih yang sudah nonton sampai habis ya. Jangan lupa di like, subscribe dan share supaya kalian bisa terus dapat konten ini langsung ya, tidak perlu share link, jadi langsung aja nanya notifikasi. Jadi kalau ada video tuh langsung ada ya, langsung ada gambar sayanya gitu guys. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya, atau di Zoom meeting selanjutnya ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Yesus, kami mau mengakhiri pelajaran hari ini, kiranya Engkau membukakan pikiran kami dan hati kami supaya kami dapat mengerti ya Tuhan, ibadah yang berkenan bagimu itu seperti apa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dosa kami dalam Tuhan Yesus. Amin. Oke. Thank you for watching. Subscribe, like, dan share. Bye bye.